Kembali di presisi utama pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami peningkatan indeks evaluasi kinerja. Hal ini disampaikan oleh Wakapolri Jenderal Polisi Agus Andrianto dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami peningkatan indeks evaluasi kinerja. Hal ini disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Dilaksanakan di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran anggota Komisi 3 DPR RI dan jajaran Pejabat Umum Mabes Polri. Adapun rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto. Rapat ini bertujuan untuk membahas rencana kerja anggaran, rencana kerja pemerintah dan rencana kerja lingkungan hidup tahun 2025, serta penjelasan kebutuhan anggaran Polda hasil kunjungan kerja reses. Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Polri yang berhasil meningkat, serta ada beberapa indeks prestasi yang melebihi target. Capaian kinerja Polri triwulan 1 tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 61,31%, melebihi 50% dari 17 indikator kinerja dan 6 sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja Polri tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut. Realisasi mencapai 100%. 1. Indeks Harkamtibmas ditargetkan 65, terrealisasi 65,83 atau 101,28%. Indeks penegakan hukum ditargetkan 65, terrealisasi 65,46 atau 100,71%. Realisasi capaian di atas 50%. Indeks Kamtibmas ditargetkan sebesar 3,4, terrealisasi sebesar 3,28 atau 96,57%. Persentase pemenuhan Alkom ditargetkan sebesar 77, terrealisasi sebesar 76 atau 98,96%. Persepsi kemudahan akses data ditargetkan sebesar 5, terrealisasi 4,05 atau 81%. Nilai akib ditargetkan sebesar 80, terrealisasi 70,01 atau 91,26%. Level kapabilitas APIP ditargetkan sebesar 4, terrealisasi level 3 atau 75%. Nilai reformasi birokrasi ditargetkan sebesar 82, terrealisasi 75,64 atau 92,22%. Nilai kinerja anggaran ditargetkan sebesar 94,25%, terrealisasi 48,92% atau tercapainya 51,90%. Persentase penanganan pengaduan masyarakat ditargetkan 80, terrealisasi 78 atau capaiannya 97%. Kedepannya dengan diadakannya rapat ini, Polri berharap bisa menjadi lebih presisi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Polri pada hari Selasa 11 Juni 2024. Rapat yang dihadiri langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto membahas rencana kerja anggaran Polri 2025 dan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Polri bersama Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama di ruang rapat Nusantara 2 DPR RI pada Selasa 11 Juni 2024. Rapat kerja bersama yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto dihadiri langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto membahas terkait rencana kerja anggaran Polri tahun anggaran 2025 yang telah diajukan. Dengan realisasi kinerja Polri yang dicapai, Komisi 3 DPR RI mendukung dan menyetujui usulan rencana kerja anggaran Polri tahun anggaran 2025. Kami melihat sebagai Komisi 3 yang mitra daripada polisi, kami memandang bahwa memang polisi ini tidak memang harus diberikan tambahan anggaran. Nah, ini perlu kami garis bawahi karena bagaimanapun juga bahwa
penegakan hukum tidak terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang kondisi daripada pengawasan di bidang hukum. Nah, inilah sebabnya bahwa apa yang diajukan kepada kami di Komisi 3 ini mengenai masalah kenaikan dari pagu anggaran, kami bisa menerima dengan apa yang sudah diajukan ini, bahwa dalam hal ini kan memang ini masih pengajuan awal dan kami pada prinsipnya bisa menerima karena bagaimanapun juga Polri ini tidak boleh kurang anggarannya. Kita harus memberikan tambahan dan memberikan support kepada pihak polisi untuk bagaimana menjaga keamanan. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Kaltim mengikuti dialog publik secara virtual bersama Divisi Humas Polri yang bertempat di Rupatama Polda Kaltim. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto, perwakilan Pamen dan Pamas Satker Polda Kaltim, serta perwakilan BEM Universitas Balikpapan, BEM Politeknik Balikpapan, BEM STT Migas, BEM ITK Balikpapan, dengan mengusung tema internalisasi wawasan kebangsaan dalam rangka transformasi Polri presisi menyongsong Indonesia Emas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan anggota Polri serta akademika. Acara ini juga menjadi ajang diskusi penting dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi menuju Indonesia Emas. Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Artanto menekankan pentingnya wawasan kebangsaan dan berharap kepada setiap anggota Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan keamanan negara. Dialog publik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya membangun Polri yang lebih modern dan profesional, serta siap menghadapi tantangan di masa depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rahmat Wibowo bersama pejabat utama dan Kasatwil jajaran Polda Sumsel mengikuti kegiatan dialog penguatan internal Polri secara virtual di Auditorium Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri ini mengusung tema internalisasi wawasan kebangsaan dalam rangka transformasi Polri presisi menyongsong Indonesia Emas. Dalam dialog ini, para peserta mendapatkan berbagai materi dan arahan terkait pentingnya internalisasi wawasan kebangsaan dalam tubuh Polri. Materi yang disampaikan mencakup nilai-nilai kebangsaan, integritas, dan profesionalisme yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota Polri. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto turut mengapresiasi Divisi Humas Polri sebagai penyelenggara kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan di lingkungan Polri. Kegiatan ini juga mampu mendorong Polri untuk terus bertransformasi dan menjadi institusi yang semakin presisi dalam menyongsong Indonesia Emas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyaksikan pertandingan sepak bola Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 Juni 2024. Timnas Indonesia dihadapkan dengan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan dukungan penuh dengan menonton langsung pertandingan tersebut, sekaligus mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan menonton bersama di tribun VVIP. Manajer Timnas Indonesia Kombes Pol Sumarji menyebut kehadiran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membawa semangat bagi personel Polri yang ada di Timnas Indonesia yang ikut bertanding dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Kami tentu sekali dengan kehadiran Pak Kapolri sangat senang sekali, terutama kan kami yang ada di Timnas ini, saya, Ferrari, kan bagian dari Polri yang tentunya sangat mendukung dan tentunya menjalankan apa yang menjadi perintah dari Pak Kapolri kepada kami untuk bisa berprestasi di Timnas ini. Dengan kehadiran beliau tentu bisa memberikan spirit, semangat, motivasi yang lebih kepada kami-kami yang ada di Timnas.
Dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor telak 2-0. Masing-masing gol disumbangkan oleh Top Hei dan Rizky Ridho. Hasil ini sekaligus memastikan Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa menunggu hasil Irak versus Vietnam. Dengan 10 poin, Timnas Indonesia tak akan terkejar lagi oleh Vietnam yang baru mengumpulkan 6 poin menuju laga lawan Irak. Dari Jakarta, Ijata Rasya, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sekitar 100 undangan mengikuti acara Sahabat Curhat yang digelar di Pendopo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu lalu. Acara Sahabat Curhat ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, sekaligus menyampaikan ajakan menjaga stabilitas Kamtibmas menjelang Pilkada serentak tahun 2024 ini. Terkait dengan kegiatan Sahabat Curhat Polresta Sidoarjo yang saat ini dilaksanakan di Kecamatan Tarik. Kami sudah melaksanakan kegiatan ini dan ini yang ketiga. Sebelumnya ada di Krian, kemudian Borobudur, dan tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah bagaimana kami dari Polresta Sidoarjo langsung turun on the spot ke masyarakat, mendatangi masyarakat, belanja masalah, menggali keluhan-keluhan maupun menggali informasi-informasi yang tentunya ini menjadi permasalahan di masyarakat, dan itu menjadi kami kompilir, kami catat dan menjadi atensi kami untuk perbaikan pelayanan kami ke depan. Kemudian juga selanjutnya ini adalah bentuk polling system atau bagaimana upaya-upaya penggalangan yang kami lakukan dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas, termasuk juga persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang selalu kami sampaikan dan kami memberikan pesan kepada para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda untuk membantu kami dalam mensosialisasikan bagaimana pentingnya kerukunan, kemudian pentingnya kita tidak percaya dengan pemberitaan hoax, dan tidak mudah terpecah belah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan nanti pada saat pilkada, pemilihan kepala daerah, kita dapat laksanakan dengan aman, nyaman, dan tidak ada permasalahan. Termasuk juga kami juga menyampaikan beberapa tren-tren kejahatan dan juga mendapatkan masukan dari penanganan kriminal yang masih belum bisa kami tangani. Dan selanjutnya juga kami mohon maaf kepada masyarakat, Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Tarik apabila masih ada kegiatan polisian yang kami lakukan belum maksimal. Itu merupakan bagian dari perbaikan atau evaluasi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.